unsur cairnya. Badan ini walaupun dingin gini masih terasa panas, berarti ada unsur panasnya. Bisa megang, berarti ada unsur kerasnya, unsur tanahnya yang keras. Jadi ketika kita sedang duduk, kadang bisa lemah, kadang bisa kuat, kadang badannya kaku, itu karena ada unsur ini. Kadang duduk kok badan saya seperti goyang-goyang padahal biasa saja. Karena ada unsur gerak, jadi jangan terus, wah saya sudah berhasil ini, goyang-goyang badan saya pada saat ya berhasil goyang. Kemudian di dalam fisik ini ada indera. Nah, indera semua kita, indera kita ini semua itu tergantung telinga, hidung, lidah, sentuhan kulit ini itu bisa berfungsi kalau kita tidak tidur. Jadi kalau tidur itu tidak berfungsi dengan baik. Misalnya tidur, dikasih bau makanan yang enak-enak gitu, tetap tidur. Tapi begitu tidak tidur, kasih bau makan yang enak, langsung megang. Ketika indera ini berfungsi seperti itu, berarti antara batin dan fisik ini terkait. Ini bagian dari fisik. Yang kedua, kita tahu namanya batin. Jadi kita bisa mendengar suara saya ini kalau telinga mencerap objek suara. Jadi telinga tidak bisa membau wangi. Bisanya geluk. Nah, ketika telinga itu mendengar, di dalam telinga itu ada yang namanya landasan. Landasan telinga. Kalau zaman Buddha belum ada ilmu kedokteran dengan baik, sehingga belum dijelaskan tentang saraf telinga. Tapi landasan telinga. Jadi suara sebagai objek, telinga ada landasannya baik, ketika dengar suara saya ini itu namanya mendengar. Nah, ketika sudah mendengar itu berarti diserap, kemudian disadari. Setiap diserap itu disadari. Kalau misalnya ngomongnya, kalau di Sumatera Utara ini biasalah, hei macam mana kau? Biasa di sini. Tapi begitu di Jawa sana ngomong begitu kaget. Nah, kaget itu berarti di dalam batin itu ada perasaan. Karena tidak seperti biasanya. Nah, muncul tadi ada perasaan kaget. Di dalam pikiran kita, dalam batin itu juga ada faktor-faktor batin, bentuk-bentuk batin yang sudah pernah direkam sebelumnya. Kenapa? Karena dengar suara keras kaget. Tapi kenapa yang di sini enggak kaget? Karena yang dikumpulkan itu hal yang biasa. Jadi di dalam batin itu ada 4 hal yang bisa. Satu adalah pencerapan, kemudian ada perasaan, ada bentuk-bentuk batin yang pernah direkam sebelumnya yang kita sadari, dan ada kesadaran. Nah ini.
empat ini. Nah, empat ini yang tergantung oleh indera kita itu tiga. Tadi pencerapan, perasaan, dan bentuk-bentuk mental atau batin ini tergantung pada indera. Sementara kesadaran itu tidak sangat tergantung pada indera. Contohnya apa? Pada saat Bapak Ibu sekalian tidur, bermimpi. Kejar-kejar hantu, bangun-bangun langsung. Padahal enggak ada hubungannya. Kenapa? Karena walaupun kita tidur masih sadar. Nah, latihan meditasi itu memeditasikan yang mana? Jadi ketika latihan kita terpusat pada satu objek, misalnya kita duduk, tadi itu memperhatikan napas masuk, napas keluar, napas masuk, napas keluar, bisa tahan lama, itu namanya terpusat. Tiba-tiba muncul makanan dalam pikiran, bunyi misalnya. Ada liputan 6 di perut, bunyi-bunyi. Ini karena pikiran ingat makanan. Berarti batal dong saya bantu meditasinya. Kalau menggunakan terpusat, konsentrasi kita terganggu. Sampai gerak. Telinga itu pasti mendengar itu. Jadi kalau latihan terpusat itu memang agak sulit ketika kondisi bersamaan seperti ini. Misalnya itu agak sulit. Tapi ketika kita latihan untuk perhatian penuh terhadap apa yang sedang kita lakukan duduk ini, itu bisa kita lakukan di mana saja, kapan saja. Jadi tidak hanya saat pada duduk ini. Jadi ketika duduk, tiba-tiba muncul nasi goreng, ya sudah. Yang muncul nasi goreng ya yang diperhatikan nasi goreng. Tapi enggak usah mikir nasi goreng enak dimakan apa lah itu kalau sudah begitu ini tidak perhatian penuh. Berpikir tentang nasi goreng. Tetapi ketika bisa memperhatikan bahwa ingat ada nasi goreng, caranya gimana? Ya melabeli nasi goreng, nasi goreng, nasi goreng, nasi goreng. Lama-lama itu mesti melenyap. Jadi faktor-faktor batin ini bisa muncul, berlangsung, begitu lenyap. Muncul, berlangsung, lenyap seperti itu kerja batin kita seperti itu. Jadi kalau orang latihan meditasi muncul macam-macam dalam pikirannya itu kok seperti segudang kelihatan semua ya enggak apa-apa. Karena kita sedang duduk seperti ini, semua apa yang kita pikirkan sebelumnya bisa muncul. Nah, ketika muncul seperti itu, latihan hanya memperhatikan ada muncul, itu namanya faktor-faktor yang pernah direkam sebelumnya atau kesan-kesan yang pernah diterima sebelumnya. Jadi kalau muncul seperti itu, duduk meditasi enggak perlu jengkel. Kepala ini loh. Loh sing salah bukan kepala. Kepala dipukul malah. Pikiran macam-macam. Kenapa enggak bisa diem? Ya enggak bisa. Bisa gitu. Nah, ini. Jadi ketika kita latihan
meditasi itu dalam agama Buddha ada 2 objek yang bisa digunakan. Objek untuk ketenangan, susah lah. Di rumah banyak anak-anak main-main atau orang rame, samping ada bunyi-bunyi rame, mau meditasi terpusat, ya sudahlah, nggak bakal berhasil 1 jam pun. Bentar satu, tok 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 tok, bentar sana, dik 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 dik, bentar sana ngomong apa, ini kan terekam semua. Wah kalau gitu saya mau meditasi, pasang tutup semua aja, biar nggak denger. Itu pun nggak menjamin terpusat. Karena objek itu macam-macam. Yang dari telinga, nanti dari kulit, dari hidung. Muncul. Jadi kalau kita latihan perhatian penuh ini, berarti kita berada pada momen apa yang terjadi di saat ini. Sekarang ini, detik ini terjadi apa, itulah yang kita perhatikan dengan baik. Nah, kalau terlatih seperti itu, ada suara apapun, ada gerakan apapun, kita tidak reaktif, tapi hanya memperhatikan. Seperti waktu kesini ada yang bawa motor, ada yang sana, weng weng weng, weng weng weng, weng weng weng, ya boleh aja enggak. Di motor macam-macam. Nah, itu namanya reaktif terhadap apa yang terjadi. Tapi kalau kita yang mendengar di bel tin 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 tin, ya iyalah. Kamu punya bel, saya juga punya. Enggak apa-apa, memang dia mau ngebel kok. Tapi kalau reaktif, emang jalan lu sendiri. Gua juga bayar pajak ini. Nah, kalau berjalan di jalan sebagai reporter seperti itu, sampai di rumah udah capek. Kenapa? Memberikan reporter di jalan. Jalan macet, aduh macetnya gimana ini apa-apa. Ya pasti macet dong jam-jam. Nah itu jadi reporter. Reporter itu adalah reaksi terhadap apa yang terjadi. Ketika kita memperhatikan, ya hanya jalan. Udah. Berhenti, berhenti. Jalan, jalan. Jadi ini dapat kita lakukan di mana saja, kapan saja. Mana yang paling membuat kita mudah untuk memperhatikan dengan penuh kesadaran. Nah, hal-hal semacam ini justru latihan-latihan seperti ini yang saat ini banyak berkembang. Dan bisa digunakan dengan baik. Karena kita pada prinsipnya banyak beraktivitas. Jadi kalau ibu-ibu masak itu enggak perlu buru-buru karena ada prosesnya. Kalau dulu mungkin mau numbuk cabai itu sekurang-kurangnya 2 menit baru selesai. Tidak perlu 1 menit. 1 menit nanti malah capek pikirannya. Tapi kalau saat ini hanya numbuk saja, numbuk, sudah akhirnya selesai. Ibu-ibu ngupas bawang merah itu nggak bisa, kecuali pakai mesin ya, masuk seret keluar, pakai mesin cepat. Tapi kalau manual ya prosesnya satu bawang itu butuh waktu. Bawang merah itu kalau baik ya butuh waktu setengah menit. Ya setengah menit, nggak perlu 3-4 detik selesai. Nah menyadari proses itu berarti kita berada di momen di mana kita sedang melakukan apa. Itu namanya adalah perhatian penuh pada apa yang kita lakukan. Kalau bahasa kerennya dikit itu mindful, begitulah gitu. Mindful itu sadar penuh. Sadar penuh. Nah ketika kita sadar penuh dengan apa yang kita lakukan, itu sama dengan kita juga melaksanakan meditasi. Jadi latihan meditasi itu pada prinsipnya adalah bagaimana mengkondisikan kondisi batin kita itu pada momen itu. Sehingga ketika mindful seperti itu,
sejauh mana kesanggupan Anda duduk. Semakin menjadi komentator, duduk seperti ini ingat mana. Bentar lagi kalau gimana Bante, belum sampai 1 menit Bante muncul yang lain. Belum 1 menit muncul yang lain. Gak apa-apa. Yang namanya kondisi pikiran kita ya begitu. Alamiahnya begitu. Kita nggak perlu tolak, semakin ditolak semakin muncul. Ketika diperhatikan maka berlangsung, kemudian pasti lenyap. Nah, orang latihan mindful ini pada prinsipnya adalah untuk melihat perubahan. Ketika terjadi perubahan apapun dalam diri kita tidak mudah terkaget-kaget dan biasa gitu loh. Jadi kalau ada misalnya tiba-tiba kok rambutnya putih nggak kaget gitu loh. Oh memang ada rambut putih begitu loh. Kalau enggak kan waduh saya kok jadi tua. Padahal memang sudah tua gitu loh. Tidak terkaget-kaget karena kita tahu bahwa ini perubahan. Nah perubahan itu hal yang positif baik. Kenapa? Karena perubahan itu membuat kita bisa maju. Kalau enggak ada hukum perubahan tidak bisa maju. Maka latihan semacam itu akan melihat sebagaimana perubahan. Ngerti hukum anicca. Yang anicca itu mengalami perubahan itu adalah duka. Duka itu ya kondisi alamiah. Nah, karena berubah ini duka, nggak ada inti, nggak perlu ditakuti, nggak perlu dikhawatirkan karena tidak ada inti. Saya ini juga nggak ada intinya. Mana Surya Nadi itu? Ada di kepala, di kaki, di tangan, di mata atau di hidung. Ya satu ini termasuk batinnya, termasuk inderanya itu namanya Surya Nadi, mereknya. Untuk memudahkan komunikasi, maka ada nama. Maka kalau orang cari sejatinya nama itu apa, maknanya apa, itu soal yang lain. Saya kok kerja nggak berhasil ya nama saya salah kali ya. Saya coba tak tanya nama saya yang salah atau tidak. Perlu tambahi berapa kata, perlu tambahi berapa huruf biar saya lancar kerja saya. Orang kalau mau kerja ya lancar gitu. Jadi bukan dipengaruhi oleh tadi banyaknya huruf nama itu. Semakin banyak huruf, semakin lama ngafalnya gitu aja kan. Karena ingat banyak, kalau namanya Dita itu gampang. Kayak nama saya itu susah dia, diingat itu. Karena ada R, ada I, susah kalau di Medan ini. Dulu, sekarang enggak lah. Karena bedakan R, L itu kadang-kadang susah kan. E itu susah. Dia lulus apa? SE. Mesti ini orang dari Sumatera Utara ini. SE. Dari lulus apa? SE. Oh. Ini soal budaya masyarakatnya. Jadi ketika kita hidup di masyarakat itu ada budaya yang mempengaruhi. Sehingga bukan kemudian apakah bisa budaya itu mempengaruhi karakter kita? Iya, budaya itu mempengaruhi watak manusia. Gitu. Nah, apakah watak itu bisa dirubah Bante? Enggak ada yang tidak bisa. Watak, watuk itu bisa dirubah. Kalau watuk, batuk itu minum obat batuk, sembuh. Kalau watak, bagaimana bisa baik? Ngubah kebiasaannya. Yang biasanya itu mengucapkan kata-kata mutiara nama-nama binatang, dirubah ganti nama-nama bunga. Itu berarti ngubah kan, ngubah kebiasaannya. Yang biasa nama-nama binatang keluar itu, jadi ini ganti nama bunga-bunga. Kalau dulu misalnya jambu, monyet, itu misalnya kan. Jambu monyet, jadi jambu air, jambu manis, gitu. Ganti buah-buahan. Ini akan mempengaruhi karakter manusia. Jadi perubahan itu sangat tergantung kita mau nggak berubah.
Ya saya emang dilahirkan seperti ini kok, saya terima apa adanya. Iya, terima apa adanya. Tetapi kita bisa belajar, ngubah perilaku. Nah memang lingkungan saya seperti gini gimana Bante? Mau ngomongnya emang keras di sini. Kalau nggak keras nggak didengar orang. Nggak apa-apa, tapi keras kan bukan berarti ngamuk kan. Ngomong keras bukan berarti marah kan. Karena volumenya gede. Itu masih kalah keras dengan di Papua sana keras lagi ngomongnya. Saya pernah di Papua itu ada orang ngomong di antara sini sampai ke depan wihara depan sana lah. Saya tanya, ada apa mas itu? Enggak ada apa-apa Bante. Nah, itu rame-rame ngomong biasa Bante. Saya ketipu saya. Karena biasa di Jawa Tengah kalau ngomong satu orang sama Bante satu ini ngomongnya pelan-pelan. Berlima gini agak naik sedikit. Tapi di sini enggak, ketemu Bante, Bante kapan datang? Walaupun sendiri loh, karena biasa begitu, jadi nggak bisa. Pelan-pelan, ngomong sama Bante nggak sopan, bukan nggak sopan, memang biasa seperti itu, gitu loh. Karena volumenya memang volume sol ya sol gitu, nggak bisa turunkan do gitu nggak bisa, karena terbiasa lah. Kebiasaan-kebiasaan itu bisa dirubah. Nah, orang latihan ini adalah mengubah habit manusia yang tadi berpikirnya reaktif jadi reflektif. Jadi kalau saya tidak suka dengar bel-bel ya saya nggak perlu ngebel. Artinya saya tidak reaktif ketika orang ngebel ya din 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 din. Ya rame emang. Saya nyanyi bareng-bareng gitu kan musiknya. Hal-hal ini adalah latihan. Yang dilatih bukan sekedar batin, yang dilatih adalah semua kondisi ini. Sehingga ketika kita bisa perhatian penuh terhadap apa yang terjadi dalam diri kita, maka saya kalau sudah meditasi kok rasanya tenang ya. Karena ibaratnya gini, air itu kalau keruh didiamin itu kan semakin di dalam, kalau jernih airnya itu yang di dalam air itu kelihatan itu sehingga tidak reaktif. Memang ada ini, ada itu, ada benda ini, benda yang lain. Jadi ketika jernih kita bisa melihat apa yang terjadi dalam diri kita sebagaimana mestinya, tidak bereaksi. Karena tidak bereaksi berarti tidak ada gunakan energi terlalu banyak. Kalau bisa konsentrasi, perhatian penuh sejenak saja, kenapa kok beda kondisi tubuh kita? Itu hal yang alamiah. Nah tubuh ini, fisik ini karena ada unsur tadi pada saat latihan itu bisa bereaksi. Kondisi tubuh itu mempengaruhi kondisi kita. Jadi kenapa meditasi itu enggak terlalu menarik di Buddha itu, karena kita terlalu meditasinya mikir, aku nanti mau mencapai kesucian, enggak usah lah ngopo kesucian. Yang penting bisa memperhatikan apa yang terjadi saat ini saya duduk sudah. Melakukan itu saja. Jadi kalau mau sampai di ujung sana, enggak usah mikir ujung sana, jalan saja. Langkah 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai bundaran sana. Tapi kalau mikir di sana capek. Kok enggak sampai-sampai, lah duduk gimana sampai? Jalan. Nah, kalau kita latihan tuh kok keinginan macam-macam. Bante saya mau meditasi supaya pekerjaan saya lancar, saya enggak bingung. Bisa mempengaruhi dengan pikiran yang tenang, kita berpikirnya lebih gampang, terpusatnya lebih gampang. Nah latihan-latihan perhatian penuh ini dan latihan juga terpusat, perhatian penuh, terpusat itu kadang-kadang saat ini juga menjadi perdebatan di lingkup Buddhis. Oh yang
pertama harus dilakukan ya terpusat dulu. Sisi lain boleh perhatian penuh dilatih dulu juga boleh. Akhirnya yang baca buku bingung. Maka nggak usah baca, praktek saja. Sana bilang begini, sini bilang begini. Terus nggak usah bilang-bilang mana-mana lah. Saya duduk perhatian penuh saja. Oh pikiran saya itu kok seperti monyet lari sana lari sini. Itu adalah sifat dari pikiran kita begitu. Faktor-faktor mental kita itu seperti itu. Kalau didiamin tuh gitu. Wong tidur aja mimpi berganti-ganti kan. Bangun ganti mimpi lagi. Tidur lagi mimpi lagi kok. Gitu. Jadi ketika kita latih ya seperti itu, kita tidak mudah reaksi terhadap apa yang terjadi pada diri kita. Apapun yang terjadi. Sehingga bisa nerima, dengan bisa nerima itu kemudian bisa merefleksikan untuk melihat dengan jelas. Setelah jelas baru kemudian kita melakukan tindakan. Nah, orang latihan perhatian penuh itu agar memperhatikan secara penuh terhadap apa yang terjadi kini dan saat ini. Jadi kalau konsep meditasi itu kita pahami dan tidak meditasi itu hanya memejamkan mata. Saya kalau memejamkan mata malah pikiran saya kemana-mana kok Bante. Boleh nggak dibuka? Enggak. Di meditasi itu nggak ditulis di suta itu memejamkan mata gitu enggak. Duduk tegak lurus, nggak boleh bengkok begini gitu. Ya bebas saja. Yang penting tahu bengkok begini kok seperti lari ya malah keliru itu. Begini kok malah nampak lari ya nggak mungkin. Artinya yang penting kita bisa tahu. Di literasi di suta-suta Buddha juga tidak menjelaskan orang meditasi harus mata terpejam, nggak ada begitu. Yang namanya perhatian penuh itu mata melihat itu juga perhatian penuh. Saat berjalan itu kalau nggak melihat matanya berbahaya kan. Bisa nabrak-nabrak. Karena mata kita buka tetap perhatian penuh melalui mata kita. Jadi itu yang dilatih begitu. Jadi orang meditasi itu enggak susah. Berarti kalau saya duduk gini saya ada perhatian apa saya tahu saya tetap meditasi iya. Akhirnya kalau kita enggak reaksi seperti itu dan sering terlatih, waktu katakanlah punya 10 sampai 20 menit atau 5 sampai 10 menit, enggak apa-apa, enggak butuh waktu panjangnya. Tapi kita punya rutinitas dan konsistensi itu loh, dilatih itu loh. Jangan makan kok seminggu sekali gitu ya, enggak cocok lah. Ya walaupun dikit-dikit, ya setiap hari makan gitu. Setiap hari makan, itu baru kita itu ajak. Nah, orang latihan itu juga begitu. Jadi kalau mau berangkat misalnya ke tempat kerja, tidak bawa motor sendiri, bawa motor tuh bisa perhatian penuh, nggak usah ngejar cepet-cepetan. Sudah ngukur waktunya, kecepatan saya 40, sampai sana 40 menit, sudah nggak usah ngebut 10 menit. Nanti malah lari sana lari sini, membahayakan diri sendiri. Kalau kita tahu saat berjalan perhatian penuh tadi, tidak berpikir sampainya, itu sampai di tempat kerja nggak capek. Kenapa capek? Karena pikiran kita ngejar target. Kayak ngejar proyek tadi lah. Latihan ini tidak hanya digunakan di sini duduk selama 1 jam. Nanti kalau seminggu lagi baru saya latih lagi ya. Sama tadi, perut dikasih makan seminggu sekali. Kalau ular lumayan, tahan, manusia enggak. Tiap hari harus dikasih suplemen. Artinya bahwa apa yang kita lakukan ini, latihan itu berguna untuk apa? Untuk diri kita sendiri. Karena meditasi nggak bisa diwakilin. Kalau makan bisa diwakilin. Terima uang bisa diwakilin. Tapi kalau meditasi nggak bisa diwakilin. Tolong dong wakili meditasi di wihara.
Nggak bisa. Ini hal-hal yang sederhana, kita nggak, orang latihan mindful, orang-orang barat latihan meditasi nggak pusing-pusing kok, nggak mikir mencapai nibbana, mencapai tingkat sucian berapa, apa nggak mikir, wong saya butuh ngelatih batin kok. Gitu. Jadi kalau yang dibaca banyak sekali itu nanti bingung, malah nggak bisa meditasi, wong mikir buku, duduk malah mikir aku sudah sampai mana ya meditasi saya ya. Nggak akan sampai, wong mikir bacaan. Tapi latihan ini secara bertahap dilatih. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau misalnya mau marah gitu ambil napas 3 kali. Jadi akhirnya harusnya 10 watt, jadi tinggal 5 watt keluar suaranya. Harusnya keluar suara 100 watt, jadi tinggal 50 watt. Harusnya suara yang keluar menggebu-gebu, akhirnya keluar dengan apa adanya. Jadi membuat kita lebih nyaman. Jadi bukan kemudian saya tuh nggak sabar Bante, suka marah. Ya gampang, yang penting kalau marah tahu nggak aman. Tapi kalau marah nggak tahu itu berbahaya. Saya sedang marah ini, saya marah, saya marah, saya marah. Itu baik. Jadi kemarahan itu tidak didasari pada kebencian tapi beda. Mungkin ada pertanyaan, silahkan. Kalau ada yang bertanya, jangan yang sulit-sulit ya. Tanyanya. Ada pertanyaan, silahkan. Nama budaya Bante, saya baru belajar meditasi. Misalnya yang seperti tadi Bante sampaikan, misalnya objeknya kita ambil pernafasan, mengamati keluar masuknya nafas. Misalnya pikiran yang lain muncul, itu berarti kita memperhatikan, nggak perlu kembali lagi ke objek kita. Gitu. Terima kasih Bante. Iya. Ya kalau muncul mau norak gimana? Semakin tolak semakin muncul kan. Jadi ketika napas tiba-tiba muncul tadi nasi goreng ya nasi goreng aja. Tidak usah mikir aduh pedes, kurang pedes, ini kok masih kurang ayamnya. Itu akhirnya berpikir, hanya tahu muncul nasi goreng. Karena kalau diperhatikan terus lama-lama juga muncul berlangsung juga lenyap begitu lagi. Begitu lenyap ya kembali ke napas lagi. Muncul yang lain ya perhatikan lagi. Tapi kalau cepat munculnya gimana? Ya diperhatikan munculnya itu saja. Berganti-gantinya itu diperhatikan. Jadi simpel kan? Lu kan nggak berhasil Bante saya. Orang duduk memperhatikan apa yang muncul dalam batin ini itu tidak dengan mata. Karena munculnya melalui kesadaran kita. Nah itu pun objek dari yang kita latih. Jadi ya begitu. Jadi kalau di rumah misalnya tiba-tiba ada ngomong A, dengar A, sudah dengar saja. Jangan kemudian dia ngomong gak enak, dia ngomongin saya, apa-apa, mikir. Tapi walaupun ngomongin saya dengar, hanya dengar. Jadi kita bukan berarti nggak peduli ya. Gak peduli tapi mendengar. Nah itu kalau sering dilatih, ada orang ngomongkan kita itu kita nggak masalah. Kalau memang orang lain punya mulut kok, kenapa nggak boleh ngomong? Soal ngomongnya enak tidak enak itu kan soal kita yang memahami tidak siapa yang ngomong. Ngerti tidak, kadang-kadang kita gampang tersinggung. Itu kan sebenarnya kan baper. Terlalu baper gitu. Dia ngomong aja kok
dia mulut-mulut dia makan-makan sendiri, kok kita yang pusing gitu loh. Ya, harusnya kan nggak perlu ngomong orang lain. Lah dia kepengen gitu. Gitu. Bisa dipahami ya. Namo Buddhaya Bante, izin bertanya. Tadi kayak seperti yang Bante katakan, kalau misalnya lagi marah, itu sebaiknya kita gimana Bante? Cukup diperhatikan atau kita mesti balik ke kayak meditasi cinta kasih untuk melawan balik amarah itu atau gimana Bante? Kadang kan kayak perasaan-perasaan benci, kemarahan itu kan kadang bisa muncul tuh. Kita mesti perhatikan, cukup diperhatikan aja atau kita mesti mencoba untuk mengikis. Terima kasih Bante. Ya. Jadi kalau muncul objek kejengkelan itu kan objeknya nggak mengenakan. Semua orang kalau ada objek nggak mengenakan pasti ditolak gitu. Yang mengenakan pasti ingin diulang. Itu memang seperti itu, kondisi batin kita itu begitu, akarnya gitu. Jadi sudah ada akar yang memang membuat kondisi seperti itu. Apakah kemudian kalau saat kita duduk latihan gini kita perhatikan atau kita memaafkan? Di sini kan bukan soal memaafkan, sikap cara kita melihat bahwa ini loh kondisi batin saya menolak. Nah menolak itu nggak bisa dipisahkan dengan diri kita. Semakin kita tolak itu semakin tidak bisa. Karena terus kan, nah, karena keinginan kita menolak. Misalnya kenyataannya dia ngomong seperti ini, kok saya mau abaikan itu, nggak bisa diabaikan. Ya kita sadari, kita tahu bahwa saya sedang tidak suka. Saya tidak suka. Yang penting nggak suka kemudian oh, inilah harusnya begini, harusnya kamu orang kan harus beginilah. Harus tadi itu sudah berpikir. Jadi komentator. Tapi kalau kita merhatikan kalau kita misalnya jengkel sama orang, bisa nggak kita meditasi cinta kasih? Ya sulit, jengkel sama orang. Kalau belum siap nerima, nggak gampang itu, nggak gampang. Tetapi kalau mau mengembangkan cinta kasih bisa. Apa bisa hilang jengkel itu? Bisa, karena cinta kasih itu dilakukan tidak hanya selama ini kan marilah kita metabhana duduk diam. Semoga semua makhluk hidup berbahagia gitu saja, tidak. Kalau meditasi cinta kasih itu ada banyak cara. Caranya itu ada sekitar 528 cara yang bisa dilakukan itu. Kalau melaksanakan 528 ini butuh waktu kurang lebih 10-15 menit. Nah, kalau memperhatikan, saya semoga semua makhluk terbebas dari penderitaan. Itu satu. Terus. Itu kalau kita perhatikan metabhavana itu yang selama ini kan kita hanya bilang metabhavana, malah kita metabhavana setelah sekian lama metabhavana selesai, ini enggak metabhavana harus diungkapkan. Semoga siapa saja. Kalau waduh Bante, bagaimana bisa apal 528 itu? Kalau dibuat artikel itu 11 halaman. 11 halaman. Enggak pakai begitu. Karena kan begitu pengembangan cinta kasih itu ada 5, ada 7, berarti 12. 12 cara. Ke kanan 4, berarti sudah 7 kali 5 udah 28. 4 yang ke bawah 5 kali 4 udah 20. 48 sama 28 sama 20 sudah 48. Nah 12 ini kali 10 penjuru.
10 penjuru dikalikan 4, itu sudah 448. Jadi logika ngapalkannya nggak ngapalin, tinggal lihat petanya aja ke kanan, berapa kali, ngikutin 10 penjuru, berarti di arah barat, arah timur, arah utara, arah selatan, barat daya, barat laut, terbebas dari penderitaan. Jadi sudah sebanyak itu sehingga butuh waktu. Itu cinta kasih. Jadi tadi dengkel, akhirnya semoga terbebas dari penderitaan, terbebas dari kebencian. Termasuk saya terpancarkan cinta kasih untuk diri saya sendiri karena jengkel tadi. Jadi aktif, pikiran kita aktif karena memancarkan, mengembangkan cinta kasih, aktif, tidak pasif. Itu kalau cinta kasih. Kalau nanti ada yang mau saya kirimi, ada 2 slide gitulah. Ada 2 grafik gitu kalau dibuat, dinarasikan, itu kurang lebih 8 sampai 10 halaman. Halaman setengah folio. Jadi kalau baca gitu kelamaan. Tapi kalau gini diulang 3-4 kali latihan udah di luar kepala. Tinggal kita pancarkan aja semoga apa. Itu kalau cinta kasih. Kalau kasih sayang hanya 132 objeknya karena sasarannya hanya untuk objek makhluk yang menderita. Sedikit. Mudita juga sama. Nah, kalau teman-teman ingin baca bukunya, kemarin yang ikut sudah diterjemahin di Indonesia Tipitaka Center, sudah diterjemahin bukunya. Namanya bukunya Pati Sambidamaga. Di Pati Sambidamaga itu ada menjelaskan tentang objek meditasi cinta kasih sebanyak 528. Sana. Oh, ada juga ya gitu ya. Saya pikir cinta kasih itu hanya ya semoga semua makhluk berbahagia, itu cinta kasih. Ya benar. Tapi kalau di sini diure arah mana semua wanita berbahagia, pria, dewa, makhluk yang berbadan halus, kasar, itu ada begitu. Bisa dipahami ya. Jadi ketika kita sedang jengkel, kita perhatikan kejengkelannya itu bisa memang menepis pelan-pelan. Karena jengkel itu akan berlangsung, berkurang. Walaupun kadang masih jengkel, tapi semakin dipikir semakin jengkel. Hanya memperhatikan, tidak komentator. Pokoknya tidak ada komentator atau liputan 6 di dalam objek itu. Ketika ada liputan 6 atau komentator berarti kita tidak sedang mindful. Tidak sedang sadar penuh, tapi sedang berpikir, bereaksi. Nama budaya Bante, izin bertanya. Saya mau bertanya tentang meditasi Bante. Apakah di suta-suta itu Buddha dulu pernah menjelaskan bahwa bila seseorang yang sudah berlatih meditasi, tanda-tanda apa yang bisa dirasakan orang tersebut Bante? Terima kasih Bante. Di dalam suta ada beberapa suta ya, enggak banyak suta. Utamanya dalam di Digha Nikaya ada namanya Maha Sati Patana Sutta. Sati Patana Sutta. Kemudian di dalam Majjhima Nikaya dijelaskan tentang Sati Patana Sutta. Juga dijelaskan tentang Anapanasati Sutta. Anapanasati berarti kan meditasi pernapasan. Itu memang dijelasin. Jadi kalau orang tadi yang saya sampaikan tadi, di sutta itu jelaskan seperti yang saya sampaikan tadi. Tapi kalau dibaca sutanya panjang banget gitu.
Intinya adalah ketika orang melakukan sati, kalau ya ada yang nama sati patana itu ada yang nama vipassana. Kalau vipassana terlalu jauh lah ya, oh vipassana kok, vipassini lah gitu. Vipassini, kalau vipassana kan terlalu jauh. Jadi di literasi-literasi itu menjelaskan begitu. Menjelaskan begitu. Tandanya apa? Ketika mendengarkan, saya menyadari apa yang didengar, itu berarti perhatian penuh dengan melalui objek telinga. Ketika melihat, saya bisa melihat, memperhatikan dengan saya melihat, berarti saya perhatian penuh melalui mata saya. Gitu. Maka sampai di bacaan ini, kalau yang bacaan pagi itu diulang-ulang. Sebut misalnya mata, caku, datu, caku, winyana, datu, itu diulang-ulang. Tapi yang dibaca bahasa Pali, nggak ngerti. Caku itu mata, datu itu unsur dari mata. Caku, winyana, datu berarti mata memperhatikan objek. Tapi di sini dibaca bahasa Pali, jadi nggak ngerti. Kalau yang bahasa Indonesia dibaca, ya ngerti. Nah itu diulang-ulang. Jadi di suta banyak begitu. Kemudian di dalam di kitab yang lain seperti Abhidhamma itu memang mengatur bagaimana kerjanya batin dan kaitannya dengan fisik di Abhidhamma itu diurai panjang lebar. Tapi apakah dengan kita membaca urean itu kita juga berarti meditasi? Enggak. Jadi baca Abhidhamma yang terkait dengan kondisi batin, perasaan itu dibagi lagi. Yang namanya perasaan ini, perasaan yang bersatu dengan ketidaksukaan, perasaan yang bersatu dengan yang disukai. Itu panjang lebar, tapi enggak meditasi. Wong itu yang belajar pikirannya, kognisinya. Itu tidak mewakili orang meditasi. Mungkin enggak baca itu, tapi latihan itu bisa ketika dengar kondisi itu tahu. Jadi apa tanda-tanda orang meditasi? Ya diantaranya kalau kita tadi yang biasanya kita itu reaktif, akhirnya reflektif. Dengar apa ya sudahlah. Dia ngomong gitu gak apa-apa lah. Gitu. Anak rame sana sini ya namanya anak aktif ya gitulah. Gak perlu kita, diam ya, gak ribut ya. Ini papa baru meditasi. Meditasi kok marah-marah Pak, meditasi itu harusnya meditasi kan gak perlu marah-marah gitu, malah dikomentari anak-anaknya kan. Ya namanya anak main-main, kan kita di rumah ya itu. Nah supaya gak terganggu seperti itu apa? Tunggu anak-anak tidur dulu, baru duduk diam sebelum tidur gitu. Berapakah harus duduk di tempat altar apa? Enggak punya altar, bantu saya. Enggak perlu begitu, itu formal kan. Ya kalau memang mau tidur ya duduklah, lihat putaran detikan itu misalnya sampai 10 menit diperhatikan. Jarum putar. Bisa memperhatikan 10 menit lumayan. Tidur bangun pagi seger badannya. Gitu. Jadi kalau kita baca literasi diceritakan zaman Buddha, itu dulu yang dihadapi para Buddha itu banyak para petapa-petapa yang latihan begitu setiap hari. Berhari-hari duduk itu. Lah kita latihannya seminggu sekali datang. Gitu. Kita nggak bisa kemudian nyamakan dengan yang ada di buku. Malah pusing. Karena kok nggak sesuai dengan yang saya baca ya. Akhirnya apa? Meditasi sambil baca. Ya, tidak meditasi, membaca malah. Ya praktek latihan yang sederhana gitu aja. Ketika kita latih, kita tahu perubahan. Berarti kadang-kadang kok kita kadang-kadang mau emosi, kadang-kadang nggak suka. Nah itu kalau lama-lama ketika sering dilatih akan menjadi terbiasa. Terasa kita lebih gampang untuk menyesuaikan diri dengan kondisi apapun. Makanan kurang asin sedikit ya nggak apa-apa lah. Memang lidah ini juga taunya asin, pedes, manis. Nggak pernah tahu bau wangi apa nggak bisa lidah kita. Karena itu tugasnya hidung gitu.
Jadi kita penerimaan kita apa adanya yang terjadi itu secara bertahap meningkat. Tapi berbeda, jualan misalnya ini kok nggak banyak laku, tidur-tidur duduk meditasi saja ditanyain, mau beli ini satu pak gitu. Lama-lama ditinggalin, nggak boleh begitu, orang baru beli cepet. Kita kerja, jadi bukan kemudian saya sedang meditasi ganggu jualan, jangan jualan kalau mau meditasi. Tapi kalau mindfulness jualan, laku, kenapa? Dilakukan dengan baik, dijelasin dengan baik, pelan-pelan apa, dia kasih uang kok. Saya jelasin dengan pelan-pelan dengan seneng. Dia semakin seneng, energinya juga seneng, besok datang lagi. Jadi ini akhirnya apa? Membuat kita berkomunikasi, apa saja menjadi mudah ya. Karena kita berhadapan dengan realita yang sederhana yang kita hadapi sehari-hari. Ya kalau dijelaskan di dalam suta ini, perhatikan napas panjang, napas pendek. Ya nggak usah dipikir begitulah, dibaca gini. Kok 3-4 kali ya bilang panjang pendeknya ya? Sudah bisanya berapa, panjangnya seberapa? Dari sini sampai jalan raya sana atau berapa ya? Sudah. Kalau ngikutin di sini bingung, orang napas ya napas. Itu di anapanasati situ. Maka di dalam suta yang lain di misalnya Majjhima itu juga ada namanya samaditi. Samaditi itu pandangan yang benar terhadap yang dilakukan itu. Tidak kemudian mengikuti pandangan-pandangan yang lain yang terbatas. Jadi ketika kita terlalu terobsesi dengan sumber-sumber referensi buku, kita nggak konsentrasi, malah pandai di sini. Yang kita tanyakan tuh kontennya, bukan apa yang kita rasakan, yang kita terapkan. Karena apa yang dipraktekkan berbeda dengan apa yang tertulis. Karena dulu tertulis ini dengan siapa, Buddha ngomong. Sekarang ini kita sedang latihan dan dihadapkan dengan situasi yang begitu kompleks ya. Nah kalau terlatih dengan mindful, kompleksitas pekerjaan itu tidak menjadi persoalan. Karena kita berada pada momen di mana kita sedang melakukan itu. Kalau yang kerja di bidang penjualan, sedang jualin orang itu, ya kita sadar saya jangan juali. Begitu sampai di tempat apa, ngitung stok, ya ngitung stok. 1, 2, 3, perhatian penuh. Kalau ini konsentrasi ini terpusat. Karena ada akunnya, hitungannya. Kalau nggak terpusat lupa. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa ya? Nggak bisa. Nah, ini maka antara terpusat dengan perhatian penuh itu ya jadi bisa jadi satu kesatuan. Nah, itu. Bisa dipahami ya? Ya. Jadi kalau kita baca yang di literasi itu rumit dan ditata gitu, kalau diikuti malah nggak jalan. Saya sudah sampai mana tadi ya? Baca lagi, kok nggak berhasil ya? Ya nggak ada hubungannya dengan baca, dengan duduk ini. Ketika duduk muncul apa saja baru dilihat, oh ternyata memang begini. Sehingga apa yang muncul pun yang penting tugas saya tahu. Baik, saya kira itu malam ini ya latihan ini bisa dilatih kapan saja dan latihan mindfulness atau latihan meditasi perhatian penuh itu tidak hanya saat kita sedang latihan seperti ini, saat kita jalan, saat kita duduk, saat makan, saat mandi, saat gosok gigi itu bisa diterapkan. Jadi gosok gigi jangan mikir yang lain-lain, nanti mata tergosok. Gitu. Jadi gosok gigi ya perhatian penuh terhadap gigi. Namanya gosok gigi. Kalau keliru nanti malah ke atas-atas itu. Gitu. Seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Namo Sang Hyang Budaya, Namo Buddhaya.